Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para jemaah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan melanjutkan pengkajian kitab Al-Mu'tamad fi Fiqhil Imam Asy-Syafi'i rahimahullah karya Asy-Syaikh Muhammad Az-Zuhaili hafizahullah. Di pembahasan sunnah-sunnah atau di pembahasan sifat atau tata cara salatnya perempuan atau beberapa hal terkait dengan salatnya perempuan. Pembahasan kita berhenti di masalah aurat, yang mana Nabi SAW mengatakan bahwasanya aurat laki-laki itu ma fawqa rukbataini minal aurah wa ma asfala minas surrati minal aurah. Apa yang di atas lutut itu aurat paha, ya, dan apa yang di bawah pusar itu aurat untuk laki-laki. Baik, kemudian dikatakan oleh penulis hafizallah wa sabaqal bayanu anna auratal mar'ati jami'u badaniha ma 'adal wajhi wal kaffain. Telah ada dulu penjelasannya bahwasanya auratnya perempuan adalah semua badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Berarti kedua telapak tangan ini. Maka hasta ini masuk ke dalam aurat. Hasta masuk ke dalam aurat. Ya, jadi wajah bukan aurat dalam mazhab Syafi'i juga. Itu aurat di sini aurat dalam masalah salat, ya. Aurat dalam masalah salat. Adapun salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i juga ada yang menunjukkan bahwasanya memakai cadar itu wajib jika dikhawatirkan terjadi fitnah di keseharian. Adapun untuk salat maka menutup wajah itu tidak boleh. Kemudian kedua telapak tangan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nur ayat 31, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Dan janganlah dia menampakkan zinatahunna, yaitu jangan menampakkan perhiasannya kecuali apa yang tampak darinya, yaitu yang tampak darinya kata banyak para ulama al-tafsir yaitu wajah dan kedua telapak tangan. Makanya dikatakan di sini wal masyhuru 'indal mufassirin annal murada bizinati mawadhi'uha. Yang masyhur dari kalangan ahli tafsir bahwasanya maksud dari perhiasan, janganlah perempuan-perempuan itu menampakkan perhiasan-perhiasan mereka, yaitu maksudnya di sini tempat-tempat perhiasan. Al murad bizinah yaitu mawadhi'uz zinah, yaitu tempat-tempat perhiasan. Ya, seperti daerah anting, berarti kan anting di mana itu anting? Di ini telinga, terus kemudian kalung di leher, ya, dan seterusnya. Adapun kalau misal khotam, ya khotam, maka ini enggak masalah untuk terlihat selama itu tidak menimbulkan fitnah, maka enggak apa-apa untuk terlihat. Ya. Itu kata sebagian ulama. Nah, berarti leher ini aurat. Berarti telinga ini aurat. Untuk perempuan itu aurat. Bagi perempuan telinganya dan lehernya berarti aurat. Ya, begitu. Kemudian wa ma dhahara minha huwa al-wajh wal kaffan. Janganlah perempuan-perempuan ini menampakkan, memperlihatkan perhiasan-perhiasan, yaitu anggota tubuh yang biasa ada perhiasan di situ, kecuali apa yang nampak darinya. Yang nampak darinya berarti wajah dan juga telapak tangan, kata para ulama. Yang nampak itu adalah wajah dan telapak tangan, sehingga perhiasan yang nampak di telapak tangan selama itu tidak menimbulkan fitnah maka tidak apa-apa, seperti cincin. Ya. Lalu bagaimana dengan wajah? Maka ini khilaf di antara ulama. Di antara ulama ada yang mengatakan wajah itu tetap harus ditutup karena wajah lebih potensial menimbulkan fitnah, terutama yang cantik. Sebagian ulama lainnya mengatakan bahwasanya wajah tetap bukan sebagai aurat sehingga tidak apa-apa untuk terlihat. Namun
Untuk terlihat tidak apa-apa, namun untuk melihatnya tidak boleh gitu loh. Faham gak sih bedanya? Untuk terlihat tidak apa-apa, tapi untuk melihatnya bagi yang non mahram maka nggak boleh. Itu pada asal seperti itu. Ya, nggak sengaja ya, dan tidak dinikmati juga, maka itu ya seperti itu asalnya ya. Adapun jika wajah tersebut ya kemudian pakai make up dan semisalnya, maka ini ada potensi untuk menimbulkan fitnah bagi hati laki-laki yang sejatinya normal untuk menyukai lawan jenis. Termasuk juga misalnya jika perempuan ini memakai anting di bibirnya atau di hidungnya, maka ini benar-benar zina, ini benar-benar perhiasan, zina isi perhiasan. Ini perhiasan, sehingga tidak boleh dia nampakkan perhiasan yang tidak lazim tersebut atau tidak umum tersebut diperlihatkan ke non mahram, itu nggak boleh. Ya, misalnya istri kita berinisiatif untuk pakai ditindik ininya, hidungnya, boleh nggak? Ya boleh kalau emang itu untuk menyenangkan suaminya. Tetapi untuk keluar rumah maka tidak boleh. Untuk keluar rumah maka tidak boleh. Sehingga kalau misalnya itu mungkin tindik permanen atau semisal itu, maka dia wajib untuk menutup, ya, agar tidak menjadi perhiasan yang pada asalnya tidak tampak harusnya. Ya, itu bisa menimbulkan fitnah. Kemudian tadi surat An-Nur ayat 31, wala yubnina zinatahunna illa ma dhahar minha. Janganlah seorang perempuan itu menampakkan perhiasannya kecuali apa yang tampak wajar darinya, dari wajah dan telapak tangannya, kedua telapak tangannya. Lalu bagaimana dengan hina, pacar, hina dan semisal itu? Ya, mana sebagian perempuan yang sedang haid itu mengenakannya. Maka wallahu alam bahwasanya perhiasan seperti itu diperbolehkan. Ya, untuk yang kuku, ya, pacar untuk kuku diperbolehkan. Karena dalam sebuah riwayat ya di kalangan Arab itu di zaman Rasulullah SAW, perempuan yang tidak memakai pacar, maksudnya tidak memakai semacam itu seolah-olah perempuan yang diasingkan oleh suaminya atau diceraikan, perempuan yang tidak disukai suaminya sehingga dia tidak berhias. Karena ketika itu perhiasan yang wajar untuk suami dan bisa tampak di publik, kadang-kadang itu adalah warna-warna semacam itu. Tapi itu asalnya untuk suami sebenarnya. Nah, ketika terlihat ada tangan yang tidak tampak ada seperti itu, maka ditanya, apakah suamimu menelantarkanmu gitu? Ya gitu. Itu menunjukkan secara psikologis juga perempuan-perempuan yang tidak diperhatikan oleh suaminya atau tidak dicintai, itu kerap umumnya tidak berhias untuk suaminya. Ya, kurang termotivasi untuk berhias untuk suaminya karena suaminya mungkin tidak menyukainya atau semisal itu. Di zaman Nabi pun itu ada seperti itu. Ya, taib. Atau mungkin suaminya dinas keluar jauh, safar lama, sehingga perempuan ini tidak ada tujuan berhias, Dan yang paling buruk adalah ketika berhias untuk orang-orang di luar, ini paling buruk ya. Dan masalah ketika nazar, maka boleh untuk melihat ma dhahara minha, yaitu apa yang tampak dari wajah dan juga kedua telapak tangan. Dan nazar itu dibolehkan ketika dalam mazhab Hanbali disebutkan nazar dibolehkan ketika memang sudah ada lamaran. Maksudnya lamaran ini adalah sudah ada keinginan dan pengutaraan niat untuk menikah dengannya. Maka ini baru boleh nazar kata sebagian ulama. Sebagian ulama lainnya mengatakan sebagian ulama lainnya mengatakan walaupun belum ada keinginan untuk menikahinya, boleh nazar dulu, itu kata sebagian ulama. Namun yang wallahu a'lam bishahih adalah nazar itu baru diperbolehkan jika memang ada keinginan untuk menikahinya. Kalau nggak ada sama sekali, maka nggak boleh nazar. Tes dulu, maka nggak boleh sebenarnya. Ya, maka nggak boleh nazar. Kalau memang ada minat, baru silakan nazar. Begitu. Kalau ada minat, walaupun nanti nggak jadi, kita nggak tahu. Tapi yang penting ada niatan pengen nikah sama dia, tertarik gitu. Mungkin apanya hal lainnya, coba nazar, ya boleh. Adapun kalau misalnya nggak ada niatan nikah, iseng-iseng doa nazar, maka haram nazar itu.
Dan yang dinazar adalah apa? Wajah dan kedua telapak tangan. Taib, apakah di segmen umum, yaitu di konteks umum, boleh kita melihat wajah dan juga telapak tangan tanpa konteks nazar lah, konteks iseng-iseng. Walaupun wajah bukan aurat, kedua telapak tangan bukan aurat, tetapi tetap tidak boleh melihatnya karena itu berpotensi menimbulkan fitnah. Jadi ada yang bukan aurat tetapi tetap dilarang untuk melihatnya atau menikmatinya, karena itu tetap berpotensi untuk menimbulkan fitnah. Adapun ketika nazar, sesi nazar, maka boleh melihatnya. Baik melihat secara diam-diam atau langsung betul-betul di rumahnya. Secara diam-diam apa? Misal perempuan itu jalan di mana dia memang ada niatan pengen nikahi dia, maka dilihat dari kejauhan, kemudian dilihat ya itu boleh. Kalau emang ada niatan untuk nazar apa yang zahir darinya saja. Terus kemudian kata sebagian ulama, ma zahara minha di sini untuk khusus orang yang dalam konteks nazar, apa yang tampak darinya yang biasa di urf keluarganya, biasa dia di tengah-tengah mahramnya itu, apa yang nampak darinya itu juga boleh dilihat oleh orang yang nazar. Bisa dipahami enggak? Kalau si gadis atau perempuan ya, ada di tengah-tengah keluarga di rumah, itu kira-kira yang nampak darinya apa di tengah keluarga? Rambut, betis, ya. Kemudian tangan sampai sini mungkin, leher gitu. Maka kata sebagian ulama, dan ini sahih, orang yang memang pengen atau ada mengkhitbah atau melamar, ada minat untuk menikahinya, maka dia boleh nazar tidak sebatas wajah dan kedua telapak tangan. Boleh ke rambut. Tapi kalau ini kan eksklusif, artinya bukan di publik ya. Yaitu di rumahnya bersama mahram. Ya walinya, bersama walinya. Ya boleh. Yang lihat rambut siapa Pak? Rambut walinya atau rambut perempuannya itu? Walinya. Berarti ada masalah ini berarti ini. Ya rambut perempuan itu yang dilihat. Tolong dong dia disingkap jilbabnya gitu. Boleh. Kalau memang ada niatan ingin menikah walaupun belum pasti tapi pengen menikah, maka boleh. Boleh lepas jilbab, seperti ini. Tapi yang hanya boleh melihat siapa? Yang nazar, yang mengkhitbahnya, yang melamarnya itu ya hanya boleh lihat. Adapun temannya yang nemenin, keluar dulu lah. Ini ajaibnya sebagian orang punya hobi nemenin orang yang nazar. Ya orang yang nazar dia cari siapa yang mau nazar, yuk mana yuk, ada temenin. Ya masyaallah. Antum enggak berani kan sendiri, mana aja. Akhirnya nimbrung kemudian dan cakep juga nih, yang buat saya aja nih gitu kan akhirnya. Ya misalnya gitu, maka enggak boleh dia melihat karena dia tidak ada kepentingan untuk nazar di sini. Rambut boleh karena itu yang zahir di tengah-tengah mahram ya. Ya ma zahara minha. Kemudian leher juga zahir di tengah-tengah mahram. Adapun maaf bagian dada maka ini sudah enggak bisa lagi Pak ini ya. Tangan sampai sini ini zahir di tengah mahram enggak masalah. Kemudian betis itu enggak masalah, juga telapak kaki enggak masalah. Ya. Nah, ulama berbeda pendapat kemudian, apakah boleh orang yang nazar bertaladzuz atau menikmati pemandangan itu atau dia harus mengenyahkan syahwatnya, menghilangkan syahwatnya ketika itu. Ada ulama di Syekh Utsaimin mensyaratkan tidak boleh ada syahwat di situ. Namun pendapat yang mungkin lebih sahih adalah syahwat itu kerap kali tidak bisa dihindari oleh orang yang sedang nazar. Justru orang yang nazar itu kan tujuannya supaya apa? Supaya dia semakin menggebu, semakin ingin menikahinya, ya enggak Pak? Makanya sebagian ulama berpandangan bolehnya seorang perempuan yang dinazar atau dilamar untuk sedikit memake up tanpa memalsukan atau terlalu menor sehingga jauh dari kenyataan, itu boleh. Karena ada hadis juga sahabiyah, subhanallah, ana lupa namanya. Ada seorang perempuan sahabiyah yang mana telah wafat suaminya, kemudian banyak yang menginginkannya, selesai masa iddah wafat, maka kemudian dia mempersilahkan siapa yang mau nazar, dan dia perempuan ini mentazin dan menghias dirinya. Maka ini boleh selama perhiasan tersebut perhiasan lumrah yang tidak mengaburkan keaslian fisik dia, gitu. Dari komersial pakai bedak, kalau kulitnya hitam pakai bedak putih,
pakai bedak mayat gitu. Ya, pakai cat dan seterusnya. Maka ini mengaburkan keaslian, maka ini haram. Ini namanya malsukan barang dagangan, ini malsukan, nggak boleh. Curang ini, ya kadzib, nggak boleh. Tapi tipis-tipis aja yang tidak terlalu seperti usang, seperti seolah-olah gini. Ada sebagian orang di nazar itu emang sengaja, aku mah apa adanya, betul apa adanya, tapi kusam kelihatannya sehingga ini laki-laki juga, ya kayak gini, kayak habis dari dapur, baunya bau kencur, ya udahlah. Jadi nggak ada rokbah. Tapi kalau perempuan ini mungkin sedikit-sedikit pakai mungkin lipstik yang tidak terlalu jauh dari warna bibirnya, atau pakai make up yang tidak terlalu jauh dari warna kulitnya, maka ini diperbolehkan. Ini boleh, ya, ini boleh. Nah kalau misalnya laki-laki itu ada syahwat kemudian wah cakep nih, lah itu justru yang diinginkan supaya apa? Cepat-cepat, ayo nikah, cepat-cepat nikah gitu. Ya seperti itu Pak. Tapi habis itu jangan keterusan, ya. Nazar kemudian saling berbagi foto dan seterusnya, jangan. Ya Pak Amin, ya Pak Amin, semangat Pak Amin. Ya. Apa yang disemangatin? Ya. Tapi kemudian itu tadi masalah yang kaitannya dengan illa ma dhahara minha. Wa tusallil mar'atu fi thalathati athwab. Perempuan itu salat dengan 3 pakaian sebenarnya. Ya. Ini umumnya, bagusnya, yang paling perfectnya 3 pakaian. Izar, rida, dan khimar. Izar, rida, dan khimar. Izar itu berarti bagian bawah, seperti sarung atau semisal itu. Rida itu berarti pakaian atas, seperti baju atau daster atau pakaian atas lah pokoknya, yang menutupi atas. Dan khimar, khimar itu yang kita sebut sekarang sebagai jilbab. Bukan cadar, malah nggak boleh pakai cadar, ya. Khimar di sini maksudnya adalah jilbab yang wajahnya kebuka, ini khimar. Kalau yang tertutup kan niqab, nah ini khimar. Jadi jilbab yang kita sebut jilbab, ya. Dan itu semua harus menutupi apa Pak? Menutupi apa? Ya jelas, iya menutupi aurat ya. Telapak tangan? Telapak tangan ketutup nggak perempuan? Bu, ibu-ibu? Hah? Ibu-ibu telapak tangan kalau misal sholat ketutup nggak? Istri-istrinya gimana Pak? Enggak, maksudnya iya, emang nggak pakai sarung tangan, betul nggak pakai sarung tangan. Hah? Nggak pakai sarung tangan, betul. Tapi tertutup nggak di balik khimar, di balik jilbab? Oh, pernah jadi ibu-ibu nggak Pak? Dulu gimana? Istri-istri kita kalau sholat? Ketutup ya. Jadi cuma wajah doang yang tampak ketika sholat, ya gitu. Taib wajah juzu an tusalliya bi thawbin tawilin wa khimarin lirras. Ya boleh dia sholat dengan 2 pakaian saja. Yang pertama thawb tawil, yaitu pakaian panjang seperti daster. Ya, kemudian ditutup juga dengan khimar untuk kepala, jilbab ya. Nah, thawb tawil ini maksudnya pakaian yang menjulur ke bawah dan menutupi seluruh bagian tubuhnya termasuk kakinya. Ketutup ya. Kakinya bukan berarti maksud saya bukan pakai kaos kaki, bukan, tetapi tidak ke cover sama jilbab atau sama daster, mukena ya bahasa mukena ya. Gimana? Ya, langsung sampai bawah. Mukena itu dari bahasa Arab Pak, dari kata muqanna. Ya, muqanna dan qina itu semacam penutup ya. Sebenarnya jilbab maksudnya mukena tuh jilbab. Kalau kita sekarang sebutnya mukena, yaitu alat sholat perempuan yang menutupi seluruh bagian tubuhnya. Lima rawat Ummu Salamah radhiyallahu anha, sebagaimana riwayat Ummu Salamah radhiyallahu anha, annaha sa'alatin Nabi SAW. Jangan duduk terlalu jauh Pak. Atusallil mar'atu fi dir'in wa khimar wa laysa 'alaiha izar. Apakah boleh seorang perempuan itu salat dengan pakaian dan khimar, yaitu dir', yaitu anggap daster lah kalau bahasa sekarang lah ya. Semacam daster dan juga jilbab, dan dia enggak pakai bawahan. Boleh enggak?
Maka berkata Nabi SAW, "Idza kanat dir'u sabighan yughatti zuhura qadamaiha." Boleh kalau misalnya dasar tersebut itu sabigh, yaitu meliputi semuanya, menutupi punggung kedua telapak kakinya. Punggung kedua telapak kaki itu yang zahir, yang atas telapak kaki. Pokoknya kaki nggak kelihatan gitu. Maka boleh. Ya, jadi perempuan ini misal nggak pakai sarung, ya kan? Kan kita lihat kalau perempuan sholat kan pakai sarung gitu kan? Cara pakai sarung lucu Pak ya. Beda sama kita kalau pakai sarung diginiin gini. Perempuan pakai sarung tuh kayak lucu gitu ya, ngeliatnya lucu gitu. Iya. Ya, perempuan ngeliat kita pakai sarung juga lucu juga sih. Jadi sama-sama lucu lah ya. Misalnya pakai sarung, lucu kelihatannya tuh, ya kan? Tapi coba kalau perempuan ini nggak pakai sarung, dia cuma pakai mukena yang lebar dan mungkin dalamnya daster atau bahkan dalamnya baju biasa, sama celana biasa. Tapi mukena ini menutupi seluruh tubuhnya. Ini boleh nggak? Selama pakaiannya itu menutupi semua sampai kakinya tertutup, walaupun dia lagi sujud. Duduk dia terus sujud, kakinya nggak kelihatan keluar, maka ini tidak masalah. Maka ini tidak masalah. Maka dikatakan di sini, fa idza ghatta ath-thawb at-tawilu jismaha wa ghatta dhuhura qadamayha halal qiyam wa ruku' bi an yansadila athna as-sujudi wa yughatti batin al-qadamaini lindimami ba'daha ila ba'd. Wada'atil khimara ala ra'siha sahat salatuha. Intinya adalah kalau misalnya pakaian dia, mukena dia atau jilbab dia itu betul-betul menutupi semua dari anggota tubuhnya kecuali wajah, intinya dia sah salatnya. Begitu. Intinya dia sah salatnya. Menutup ini benar-benar menutup dan tidak transparan. Adapun kalau transparan ternyata dia nggak pakai baju dalam, nggak pakai celana gitu kan, transparan ini, maka ini tidak sah karena transparan itu hukumnya hukum isinya gitu loh. Ya kayak misalnya kita juga Pak, misalnya kalau kita pakai sholat pakai celana yang sangat ketat gitu, celana olahraga yang sangat ketat sehingga lekukan bokongnya dan pahanya itu kelihatan, laki-laki loh nih. Maka sebagian ulama mengatakan ini lekukan yang betul-betul membentuk ini sama dengan menampakkan aurat. Sama dengan walaupun memang tidak transparan bahkan, apalagi yang transparan. Iya. Sampai kurapnya kelihatan misalnya. Nah, ini apalagi ini jelas-jelas apa? Ini berarti buka aurat kan gitu. Karena kelihatan kulitnya, warna kulitnya kelihatan. Begitu. Maka kalau transparan itu buka aurat sama aja. Perempuan pun begitu, di jalan misalnya. Pakai sesuatu yang transparan kelihatan kulitnya. Nah, ini sama aja dengan buka aurat. Sama dengan buka aurat. طيب مع استحباب كثافة الجلباب بأن يكون سميكا لئلا تصف الثياب الرقيقة جسمها لئلا تصف الثياب الرقيقة جسمها ومفاتنها. Dianjurkan ketebalan jilbabnya, ya betul-betul tebal, tidak tipis, supaya pakaian yang tipis ini supaya pakaian tipis yang di dalam itu tidak memperlihatkan badannya dan bagian-bagian yang memberikan fitnah. Ya. Wala bisa ma huwa astarulaha minas sarawil wal khimar wal qamis wal izar. Ini serupa dengan apa yang kita jelaskan tadi. Kata Allah Azza wa Jalla di surah Al-Ahzab, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Jadi wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu dan putri-putrimu dan perempuan kaum mukminin semuanya, ya agar mereka itu betul-betul jilbab mereka ditata kembali untuk supaya tidak terlihat isinya. Ya, taib. Kita lanjut ke berikutnya. Al-adzan wal iqamah untuk perempuan. Azan dan iqamah untuk perempuan, apa hukumnya? Kata penulis rahimahullah, al-adzanu wa raf'us sauti bihi sunnatun lirrijal. Azan dan mengangkat suara azan itu sunnah bagi laki-laki. Wal iqamatu ma'a sunaniha as-sabiqati sunnatun lirrajuli 'inda al-qiyam li kulli salatin maktubah. Qamat
bersama dengan sunnah-sunnahnya dalam qomat, ya bersama dengan yang telah kita lalui dari pembahasan qomat itu juga sunnah bagi laki-laki ketika mau sholat fardu, itu qomat walaupun sendiri. Jadi qomat sholat jamak ya, maka qomat untuk setiap dari sholat, itu sunnah menurut mazhab Syafi'i ya, menurut mazhab Syafi'i itu sunnah untuk qomat ya. Ammal mar'atu fala yusannu lahal adzan, adapun perempuan maka tidak disunahkan untuk adzan, walakin tetapi kata dalam mazhab Syafi'i ya, dalam mazhab Syafi'i yajuzu laha an tu'adzina amama an-nisa'i bi sautin munkhafid yasma'nahu, tapi boleh perempuan untuk azan di depan para perempuan dengan suara yang rendah yang hanya mereka yang bisa mendengar, wala yukrahu dzalik, dan tidak dimakruhkan. Tapi pada asalnya sebenarnya tidak perlu juga untuk azan atau iqamah untuk perempuan ya. Tapi bagi mazhab Syafi'i itu disunahkan untuk qomat sebagaimana untuk laki-laki dalam mazhab Syafi'i. Tapi untuk salat fardu ya qomat. Adapun azan dibolehkan dalam mazhab Syafi'i. Wa yu'tabaru laha min adz-dzikri alladzi tutsabu alaihi, dan ini dianggap sebagai zikir yang akan diganjari pahala untuk perempuan ini yang azan di depan para perempuan ya, dan dengan suara yang kecil. Fa in rafa'at sautaha kariha, dan jika dia mengangkat suaranya maka akuriha, maka dimakruhkan. Wa in khifatil fitnatu hurrima, kalau misalnya dikhawatirkan dengan mengangkat suara ini jadi fitnah buat orang-orang, maka jadi levelnya haram hukumnya ya. Jadi perempuan mengangkat suara pada asalnya makruh, dan kalau mengangkat suara itu memberikan fitnah untuk laki-laki maka jadinya haram. Loh, masa sih perempuan azan baca Quran bisa memberikan fitnah? Bisa banget di YouTube banyak kayak gitu ya, qori perempuan ya, terus menor pula, cantik gitu. Karena kalau misalnya nggak cantik ya nggak lezat dipandang, nggak banyak viewersnya, maka baca. Kan suara perempuan kan lebih tinggi daripada laki-laki. Jadi qori, wah melengking suaranya, laki-laki kalah nggak ada apa-apanya. Ya, cakep pula gitu kan. Udah gitu mukanya franji tapi Asia, wah gitu. Banyak yang viewers, Masya Allah, tabarakallah, betapa indahnya, betapa cantiknya, betapa indahnya makhluk Allah. Ya inilah laki-laki ya, hidung-hidung kayak gini lah, gitu ya. Taib, wa yusannu lahal iqamatu likulli maktubatin ma'a khafdhis saut, dan dianjurkan dalam mazhab Syafi'i untuk qomat bagi perempuan untuk setiap salat maktubah, setiap salat fardu bersama dengan direndahkannya suara. Ini menurut mazhab Syafi'i. Ya, tapi kalau enggak ya enggak apa-apa. Bahkan pada asalnya perempuan memang tidak azan, tidak iqamah. Tapi kalau laki-laki disunahkan azan dan iqamah. Bahkan dalam mazhab Hanbali azan diwajibkan. Ya, fardu kifayah memang azan, ya. Tapi jadi kalau kita laki-laki ini mau sholat fardu, bahkan kita kalau misalnya kita pun masbuk, bukan masbuk, kita enggak sempat sholat di masjid, udah pada bubar terus kita sholat di rumah, qomat gak? Qomat walaupun sendiri. Atau kita sholat bareng istri misalnya, karena kita belum sempat untuk sholat di masjid, entah sakit, entah hujan, entah memang ketinggalan, udah selesai semua jemaah maka sholat di rumah. Kemudian kita mau sholat sama istri anak, dan istri anak perempuan semua kan, istri perempuan, anak perempuan. Lalu siapa yang qomat? Ya imam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh enggak imam azan? Boleh juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah azan buat mereka sendiri aja, enggak usah pakai toa kemudian ya. Jadi masjid rumahan ya. Dia azan pelan-pelan, kemus qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah. Lah istri bilang, "Bang, bagi-bagi dong, Bang. Masa abang semua? Azan abang, qomat abang, imam abang, nanti makmum abang juga loh gitu." Maka kita katakan bahwasanya ketika ada laki-laki maka perempuan malah enggak boleh qomat. Karena itu tugas laki-laki, apalagi azan lebih enggak boleh lagi gitu. Maka kalau misalnya azan dilakukan perempuan, itu enggak aci azannya. Apalagi di masjid, maka ini bisa menimbulkan polemik nantinya. Ada dulu di mana ya Pak? Masih ingat enggak sekitar 20 tahun lalu atau berapa tahun lalu?
Bukan azan, bahkan jadi imam, Pak. Di Turki apa di mana gitu, Anda lupa. Jadi imam loh, ah? Masa Indonesia sih, Pak? Emang Indonesia? Bukan azan, bukan qomat, imam. Ada kayak gitu. Ya itu enggak sah azannya. Yang jadi imam bahkan perempuan tuh ada. Masa di Indonesia sih, Pak? Khutbah Jumat bahkan. La haula wala quwwata illa billah. Kiai itu ya. Subhanallah. Beneran itu ada. Seberapa lama Pak itu? Baru-baru ini kah? Hah? Masa sih? Masya Allah ya. Khutbah Jumat perempuan. La haula wala quwwata illa billah. Tapi memang sekarang perempuan banyak yang ceramah. Ceramah terus audiensnya laki-laki. Dan akhirnya banyak klip-klip perempuan ini, dai perempuan ini kemudian dipotong-potong dan diperlihatkan bagian-bagian tubuhnya. Jadi di umur syahwat itu loh. Nauzubillah min dzalik. Nah, kalau kemudian jadi imam perempuan terus ada makmumnya laki-laki, ini ada kemungkinan tidak sah salat laki-laki itu. Baik, itu tadi ya udah masalah azan dan iqamah. Kemudian kita beralih ke yang ketiga, dhammul a'dha, yaitu mengerucutkan badan, yaitu seperti mengumpulkan badan, mengapa ya namanya? Mengerucutkan, melekatkan antara anggota tubuh. Yusannu lil mar'ati an tadhimma ba'daha ila ba'd. Atau bisa juga yusannu lil mar'ati an tudamma ba'daha ila ba'd. Dianjurkan untuk perempuan agar anggota tubuhnya itu dikumpulkan satu persatu. Gimana bahasa terjemahannya? Kalau dikumpulkan satu persatu berarti terpisah dong tadinya. Dham itu jamak, dikumpulkan Pak, dirapatkan badannya itu. Dirapatkan anggota tubuhnya ke anggota lainnya. Fatadummal mirfaqaini ilal janbaini athna ar-ruku' wa athna as-sujud. Maka perempuan itu yang salat dia merekatkan kedua mirfaknya ke sisi ininya ketika ruku', ketika sujud. Gimana? Bisa paham enggak, Pak? Ruku' kita kan jelas gini, Pak ya. Terpisah antara siku dengan pinggang, samping kita, ya kan? Tapi kalau perempuan dianjurkan untuk didekatkan, ditempelkan gitu, ya. Kemudian asna sujud, ketika sujud kita dianjurkan untuk melebar sampai Rasulullah pun bisa kelihatan ya bagian ketiaknya gitu kan. Nah, kemudian kalau perempuan maka dianjurkan malah seperti ini, seperti ngeringkuk, tetapi tetap bagian hasta itu jangan nempel ke tanah, jangan nempel ke bumi gitu. Karena Nabi SAW juga melarang hal itu, disebabkan sholat kalau misalnya sujudnya bagian hasta nempel ke tempat sujud kita, maka itu seperti anjing gitu. Oke. Watal saqu batnaha bi fakhidaiha athna sujud, dan ketika sujud ditempelkan perutnya dengan kedua pahanya. Jadi kayak ngeringkuk benar-benar ketika lagi sujud. Kalau laki-laki justru sebaliknya, dianjurkan untuk merenggangkan sehingga ada space antara perutnya dengan pahanya, kecuali kalau qadarullah perutnya maju ya, kalau ini agak susah. Perutnya maju pas sujud turun ke bawah perutnya dan mau enggak mau nempel dengan pahanya, maka ini ya emang qadarullah enggak apa-apa. Tapi laki-laki dianjurkan untuk tidak menempelkan perutnya dengan pahanya. Adapun perempuan malah sebaliknya, dianjurkan sebaliknya. Kenapa begitu? Li'anna dzalika astaru laha wa ablaghu fi siyanatiha. Karena yang seperti ini, pose seperti ini lebih menutupi dirinya dan lebih baik dalam penjagaan aurat atau tubuh atau dirinya sebagai perempuan. Ya begitu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, dan ini menurut pandangan mazhab Syafi'i ya, disebutkan bahwasanya Nabi SAW melewati dua perempuan yang sedang sholat. Maka berkata Nabi SAW, "Idza sajadtuma fadumma ba'dal lahmi lil ard, fa innal mar'ata laysat fi dzalika karrajul." Jika kalian berdua sujud, maka lekatkanlah sebagian daging ke bumi, yaitu maksudnya kerucutkan loh tubuh kalian,
Sesungguhnya perempuan tidak sama seperti laki-laki. Amar rajul, adapun laki-laki, maka sudah kita jelaskan pernah di sunnah-sunnah tentang salat, tentang masalah perenggangan itu, maka itu laki-laki. Adapun perempuan berbeda. Wallahu a'lam. Sampai sini ada pertanyaan enggak jemaah sekalian? Jam berapa Pak? Ini azan Isya Pak kira-kira? 4 menit lagi. Kalau ada pertanyaan silakan Pak. Bismillah. Enggak ada. Oke, kita lanjut. Khafdus saut yang keempat, khafdus sauti fil qiraah. Dianjurkan untuk perempuan merendahkan suaranya ketika baca Al-Qur'an, baca ayatnya. Dikatakan di sini yusannu lil mar'ati an takhfidha sautaha fi hadratir rijalil ajanib. Dianjurkan perempuan untuk merendahkan suaranya ketika ada laki-laki non mahram. Jadi jangan malah lebih digedein gitu. Maka kontes-kontes baca Al-Quran untuk perempuan yang udah baligh itu sebenarnya ada sisi tidak bolehnya. Karena mengangkat suara di depan audiens juri, kemudian audiens penonton, bahkan live kemudian direkam di YouTube, di-upload YouTube, maka ini enggak boleh sebenarnya. Ya. Fala taqra'ul Qur'anal Karim jahran fi shalawatil jahriyati khasyatal fitnah. Maka jangan dia baca Quran keras-keras dengan suara terjelas di salat-salat jahriyah, maghrib, isya, subuh. Jangan keras-keras. Kalau memang ada laki-laki yang kemungkinan dengar karena khasyatal fitnah, khawatir terjadinya fitnah. Berkata Allah Azza wa Jalla, "Fala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi marad." Maka janganlah perempuan itu khudu' dengan perkataannya. Khudu' itu kayak lembut, jangan ngelembutin ucapannya. Ya, mancing-mancing ini. Fayatma'alladzi fi qalbihi marad, sehingga orang yang di kalbunya ada penyakit itu akan menginginkannya, toma' terhadapnya, tergiur dengannya. Tapi sekarang ini, laki-laki wajar enggak sebenarnya secara kelaki-lakiannya suka dengan suara lembut perempuan? Itu normal enggak kira-kira? Laki-laki normal. Kalau ada laki-laki yang lebih suka suara bass, itu baru itu dipertanyakan banget itu. Ya, laki-laki suka dengan suara perempuan, apalagi makin lembut. Waduh. Bahkan sebagian perempuan itu suara lembut, padahal kalau ngeliat casing aslinya, naudzubillah min dzalik mungkin. Tapi ngeliat suaranya terfitnah. Karena cuma lewat telepon. Coba Pak, antum ketika ada masalah di telepon antum atau nomor antum, nanya operator. Selamat pagi, selamat ini pagi ini. Dengar suara operator, kira-kira suaranya ngebas apa suaranya lembut Pak? Ada yang bisa dibantu Pak? Gitu. Iya, gini. Gitu kan. Kalau ditanya, emang ente aja Ustaz yang pikirannya kemana-mana. Justru karena anak normal pikirannya kemana-mana. Ente nggak normal karena nggak kemana-mana gitu kan ya. Justru anak normal nih, gitu loh. Jangan mancing-mancing. Ya, karena kita gitu operator. Atau kita beli di toko apa gitu kan, customer service-nya perempuan, frontlinernya perempuan. Nah di sini Allah larang fala takhda'na bil qaul. Khudu' itu artinya tunduk lembut santun gitu. Nah perempuan ini ya stop aja udah, kita susah kalau kita deskripsikan. Ini calon bayi perempuan ini. Taib, kemudian dikatakan oleh penulis hafizahullah, mimma yadullu ala anna sautal mar'ati qad yuthiru al-iftitana wal maila ilaiha. Hal ini bisa menunjukkan bahwasanya suara perempuan itu kadang atau seringkali membangkitkan gelora syahwat, fitnah dan kecondongan kepadanya. Subhanallah, ini sekarang bukan hanya suara ya. Tubuhnya, gambarnya dan seterusnya. Fayusannu laha an takhfadhu as-saut bi hadratir rijalil ajanib, maka dianjurkan untuk merendahkan suara dengan kehadiran laki-laki non mahram. Wa in jaharat fala tabtulu salatuha. Tapi kalau misalnya ini perempuan mengeraskan suara bacaan Al-Qur'annya saat salatnya tetap sah, tidak batal, tapi bisa dosa.
bisa dosa. Amma rijalu fayusannu lahum al-jahra fil qiraati fis salawatil jahriyati fi jami'il halat. Adapun laki-laki maka dianjurkan untuk mengeraskan bacaan dalam salat-salat jahriyah dalam keadaan apapun, baik dia sebagai imam atau dia salat sendiri. Maka kalau misalnya kita salat maghrib sendiri di safar atau apa, maka kita dianjurkan tetap membaca dengan keras seperti selayaknya imam. Begitu juga dengan salat isya dan salat subuh kalau sendiri di rumah atau di safar, membaca dengan keras. Apalagi kalau jadi imam, lebih dianjurkan lagi untuk membaca dengan keras. Baik, seperti itu insyaallah. Jika ada pertanyaan dipersilakan Pak. Bismillah. Belum. Bismillah Ustaz. Barakallahu fiik. Barakallah. Ustaz, tadi yang berkaitan dengan masalah perhiasan Ustaz yang harus ditutupi. Nah, di saat misalkan pas lagi umroh atau pas lagi haji gitu Ustaz ya, kan tuh terkadang pas lagi bukan di apa namanya di area tawaf gitu Ustaz. Oke, ya. Itu banyak rombongan misalkan perempuan yang pakai cadar, Ya. tapi memang udah kelihatan cantik Ustaz. Itu melihat atau terlihat Ustaz? Nah, itu hukumnya Ustaz. Ana enggak tahu antum enaknya gimana mau jawabnya nih. Enggak, maksud Ana apakah itu dalam konteks melihat atau terlihat Ustaz? Itu kembali lagi ke orangnya, Pak. Nggak bisa dikatakan terlihat secara total, nggak bisa dikatakan melihat secara total. Ya, itu padahal udah pakai niqab Ustaz. Padahal apa? Udah pakai niqab. Loh, Si tawaf perempuannya, tawaf? iya, bukan tawaf. Bukan di pelataran tawaf di mana? Oh, kita lagi haji tetap ya. Ya, tapi lagi kondisinya bukan lagi pas tawaf gitu. Misalkan lagi mau menuju saat akan keluar atau apa gitu. Jujur, kan pasti kan bertemu Ustaz, iya. seperti itu. Dan itu pakai niqab, itu sudah kelihatan cantik Ustaz. Nah itu dalam hukumnya tuh terlihat atau melihat Ustaz? Kan melihat nggak boleh Ustaz. Iya sih. Itu Ustaz, syukran Ustaz. Tapi itu kata siapa cantik, Pak? Kata Pak Toto. Bisa tahu ya dari matanya, pas dibuka tongkos gimana? Iya. Orang biasanya orang Turki, orang luar ya gitu. Oh, tuh langsung ya. Kita sama Pak, sebenarnya kita sama. Nasib kita sama. Sebenarnya kalau mau pada jujur ya, di waktu umroh, waktu haji itu paling beratnya di masalah ini sebenarnya. Berat Pak, berat ya. Kadang malah lebih berat di momentum haji atau umroh dalam masalah ini dibandingkan antum jalan di lubang buaya. Kalau jalan di lubang buaya ngelihat perempuan gentayangan gimana juga, ya tahu nih orang Indonesia, udah gitu aja biasa ya. Tapi kalau ketika umrah itu setan itu membisikkan lebih gitu loh. Karena yang mereka pakai itu kadang-kala pakaian-pakaian lebih spesial atau lebih bikin penasaran. Ini bukan maksud mereka mungkin, tapi memang godaan di situ. Di zaman salafus saleh aja, kata sebagian dari mereka, hal yang paling aku perhatikan ketika lagi mau sholat Idul Adha atau Idul Fitri itu jaga pandangan. Coba sekarang kontekskan Pak, di zaman salaf 1400 atau 1300 tahun lalu, gimana dulu orang tuh nggak sebanyak sekarang. Perempuan-perempuan itu jarang seliweran di jalan-jalan, ya. Bahkan kalau ada seorang laki-laki ngobrol sama perempuan, padahal itu istri sendiri, itu bisa jadi bahan fitnah. Saking perempuan dulu tuh betul-betul terjaga, jarang keluar rumah. Oke. Nah, makanya mereka ketika di momentum sholat Id, yang mana Rasulullah itu bahkan menganjurkan sampai perempuan yang lagi haid atau nifas, ya, gadis-gadis, itu tetap datang ke khutbah untuk dengerin khutbah, ke lapangan, ke musola. Dan disitulah para salaf mereka merasa ini diuji apa? Masalah ghaddul basar, masalah pandangan mata. Itu susahnya tuh. Ya. Nah, di sini sama apa seperti ini juga. Ya, kita lagi berkumpul di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, di tanah suci, kemudian kan namanya jemaah dari mana-mana, Pak. Dan kita itu kan biasa ngelihat rasa Indonesia. Kalau perempuan Indonesia, wah udah kenyang dah gitu kan.
Banyaklah perempuan Indonesia bisa biasa kita lihat. Tapi ketika melihat yang tinggi gede atau udah nggak usah dideskripsikan Pak di masjid soalnya. Nah, bahkan yang cadaran saja itu udah beda kelihatannya. Yang cadar kayak akhwat-akhwat sini sama, cadar sama gitu, modelnya bentuknya sama, hitam juga, tapi kelihatan nih orang Saudi. Itu pikiran beda ini. Itu kira-kira terlihat atau melihat Pak? Nah itu kembali ke masing-masing itu mah. Itu kembali ke masing-masing. Kalau terlihat sekilas kemudian terfitnah, ini masalah. Kalau sengaja ngelihat, ini juga masalah. Jadi gimana? Ya emang susah. Buang pandangan benar-benar. Cari lihat cowok aja. Jadi ada bapak-bapak, liatin bapak-bapak aja. Ya, tapi emang berat, berat karena banyak secara kultur, banyak dari beragam bangsa Arab. Kalau India biasanya ya kalau India, kalau Iran benar-benar ketemu perempuan Iran Pak. Tapi memang gitu ya. Pokoknya Uzbek, Iran, pokoknya Syam, pokoknya Arab gitu. Turki, subhanallah, Mesir. Tapi Mesir jangan yang ibu-ibunya, biasanya kalau ibu-ibunya itu besar badannya terus kemudian cerewetnya minta ampun ya. Iya, kalau udah ibu-ibu besar terus cerewetnya minta ampun gitu. Kita salah sedikit, kita udah kayak dimarahin tukang obat gitu. Tapi yang muda-muda itu seperti itu. Tapi ajaibnya ya karakter orang perempuan Arab itu ketika mereka belum nikah itu langsing, kemudian dipandang tuh lezat. Tapi kalau udah jadi ibu-ibu besar langsung badannya beda langsung. Nah itu jadi fitnah, memang jadi fitnah. Jadi bahkan di Masjid Nabawi, Masjidil Haram itu bisa menjadi fitnah beneran. Ya, sebagian malah nggak pakai cadar. Itu kelihatan. Kalau misalnya kena sinar matahari itu sampai mungkin dalam-dalamannya sel-sel tubuhnya itu kelihatan semua mungkin itu. Saking beningnya subhanallah. Sampai kita berpikir apakah ini surga dunia gitu. Enggak, antum ke neraka kalau misalnya antum ngeliatin terus gitu kan. Na'udzubillah min dzalik. Tapi di sini fitnah ujiannya di sini. Apakah terlihat atau melihat? Jujur aja. Gitu, jujur aja. Buktinya sampai ke pertanyaan sekarang berarti apa? Berarti terlihat atau ngelihat? Ya itu susahnya. Susahnya di situ, Pak. Karena kalau di sana tuh beda nuansanya. Kalau di sini kita ke pasar Kecapi ke apa ngeliat mama, udah nggak ada pikiran. Emang nggak punya pikiran kemana-mana. Tapi kok ke sana beda. Padahal kita lagi ibadah. Sampai jadi fitnah beneran. Apaan itu? Itu kata siapa itu? Nggak, jangan gitu, jangan ikuti. Enggak. Bukan begitu. Itu kaidah buatan orang aja. Apalagi dia bilang, iya lihat kelihatan pendapat pertama tuh rezeki gitu. Iya. Terus pandangan kedua biliar gitu, pandangan ketiga Sule gitu apa gimana? Hah? Rezeki biliar nanti. Iya. Tapi kebayang kan tuh tapi iya. Itu. Makanya Nabi SAW menyebutin ketika kita melihat sesuatu di luar perempuan lain, terus kita langsung aja ke rumah untuk menuntaskan syahwat gitu. Nah itu berpahala. Gitu. Tapi kan kalau di umroh kadang-kadang nggak bawa istri, atau bawa istri tapi istri sama jemaah perempuan lain. Nah ini susah gitu. Subhanallah ya. Itu tantangannya Pak.